Pejabat Taiwan sangat realistis walaupun diprovokasi terus oleh Amerika. Beberapa kali pernyataan publik di Taiwan, pejabatnya selalu mengatakan, kami tidak akan membuat negara ini seperti Ukraina. Artinya perang Ukraina adalah perang kebodohan pejabatnya, terutama Zelensky yang telah mengorbankan 6 juta rakyatnya yang harus mengungsi. Dan Zelensky telah membuat Ukraina kehilangan 20% wilayah daratnya karena sebuah kebijakan tolol yang menuruti kehendak Amerika untuk Ukraina join NATO. Amerika lah yang memang memprovokasi Rusia. Amerika lah yang memancing Rusia bergerak. Amerika yang memang menantang Rusia dengan mengajak Ukraina bergabung ke NATO, di mana Rusia jauh-jauh hari mengancam dengan serius jika NATO masih ekspansi menambah anggotanya sampai perbatasan Rusia, pasti Rusia akan serbu negara tersebut sebelum bergabung dengan NATO. Rusia tidak main-main dan serius. Contohnya, dia mengambil Crimea, wilayah selatan Ukraina di tahun 2014. Lalu ternyata Zelensky tetap mendaftarkan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Dan pastinya ini diprovokasi Amerika. Putin berkali-kali bilang, jangan lakukan. Dan Zelensky masih nekat juga. Ia Rusia hajar Ukraina di bulan Februari 2022. Sejauh ini sudah berhasil mengambil 20% wilayah Ukraina. Setidaknya wilayah ini jadi buffer region atau wilayah perlindungan bumper wilayah sebelum masuk ke wilayah Rusia. Strategi dungu Zelensky itu tidak akan Taiwan tiru. Taiwan tidak akan mengatakan kemerdekaan Taiwan. Taiwan itu punya wilayah, punya penduduk, punya lagu kebangsaan, punya bendera, namun belum pernah menyatakan dirinya lepas dari Tiongkok. Cita-cita Taiwan adalah menyatukan seluruh Tiongkok, menjadikan negara demokrasi ala Chiang Kai-shek, cita-cita bapak bangsa Taiwan, musuh abadinya Mao Zedong, di mana Tiongkok daratan ingin satu sistem yaitu komunis, sama seperti cita-cita bapak bangsa Tiongkok daratan Mao Zedong. Di kacamata pejabat tertinggi Tiongkok sekarang, Xi Jinping berkali-kali mengatakan kalau Taiwan menyatakan kemerdekaannya, maka Tiongkok akan serbu Taiwan. Apa yang Xi Jinping katakan mirip dengan kamratnya Putin katakan kepada Ukraina. Namun itulah politik. Taiwan tidak menginginkan perang. Dapat dipastikan Tiongkok tidak menginginkan perang militer karena Tiongkok negara dagang. Namun cita-cita Xi Jinping menyatukan dua Tiongkok dalam satu sistem dan satu negara belum pernah pudar. Apa yang akan dilakukan Beijing menjadi bahan yang terus dikaji secara intelijen pertahanan dunia. Di sisi lain, ada Amerika yang sudah mulai sunset dan Amerika perlu mainan, perlu untuk menjadikan dirinya negara nomor satu lagi. Apa yang akan Amerika lakukan? Amerika itu sukanya perang, terutama perangnya ada syaratnya, yaitu harus jauh dari daratan Amerika, jauh dari homelandnya Amerika. Apa yang Taiwan lakukan sekarang agar Tiongkok tidak menyerbu Taiwan? Dalam 3 tahun ini Taiwan sekarang membangun kekuatan nuklirnya. Ini sebuah langkah serius karena membangun pertahanan yang paling tertinggi adalah negara memiliki kekuatan perang nuklir. Itulah faktor penggentar yang Taiwan sedang bangun segera dan sudah dimulai. Memang kalau kita ingin damai, maka bersiaplah untuk perang adalah kalimat yang benar. Si vis pacem parabellum, bahasa Latinnya. Inilah yang Taiwan lakukan dengan membangun peluru kendali balistik nuklir. Taiwan mengincar bendungan Three Gorges walau tidak akan pernah diluncurkan, namun itulah alat tekan dan alat penggentar Taiwan terhadap Tiongkok. Sahabat, kita tahu perang itu bukan menentukan siapa yang benar, tapi perang menentukan siapa yang tersisa, yaitu dia yang menang. Dengan strategi nuklirnya Taiwan ini, menyerang bendungan Three Gorges dengan nuclear weapon, hal ini adalah strategi perang terburuk, terparah yang kalau skenario itu dijalankan, semuanya bisa jadi debu. Istilah perang, kalah jadi abu, menang jadi arang. Pasti terjadi. Menyerang Three Gorges Dam akan membuat bendungan yang menaungi wilayah 600 km tersebut akan menggenang, tenggelamkan wilayah bawah sungai Yangtze, di mana 2/3 sawah Tiongkok akan musnah yang akan membuat kelaparan 400 juta penduduk Tiongkok. Ini sebuah rencana gila. Karena kalau hal itu dilakukan, Tiongkok tanpa ragu akan menyerang Taiwan juga dengan bom nuklir. Taiwan hilang dari peta dunia. Jadi pastinya kedua belah pihak tidak akan melakukan sesuatu sekarang. Namun bagi Taiwan memiliki nuklir adalah sebuah keharusan, hanya senjata tekan. Sahabat, ini adalah sebuah pelajaran yang harus Indonesia ambil. Memang bukan perang yang kita maui, tetapi jangan pernah injek Indonesia karena kita punya nuklir juga. Jadi kapan kita menjadi negara pembeda, menjadi negara berkekuatan tawar? Daripada nikel kita habis, bauksit kita habis, timah kita habis, nggak kaya juga negaranya. Persis seperti Afrika diperlakukan sama Eropa. Kok kita nggak sadar-sadar juga bahwa kerjasama dengan negara lain itu tidak akan membuat Indonesia kaya? Itu bukan kerjasama, itu dikerjain namanya. Sudah, sini punya nuklir aja kita. Peace.